Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Kurnia Putri, NIM 1914080009. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas topik yang ketujuh dari mata kuliah metodologi penelitian, yang mana diampu oleh Ibu Milyasari. Baiklah, untuk subtopik yang pertama yaitu tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu instrumen penelitian online dan juga offline. Yang untuk yang bersifat online itu terbagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan korelasi. Yang untuk deskriptif itu dapat berupa angket, sedangkan yang untuk korelasi itu berupa analisis regresi. Angket atau kuesioner online itu fungsinya untuk menjangkau responden yang lebih banyak. Kemudian untuk pengumpulan dan analisis data awal dibantu dengan Google Formulir, yakni alat yang disediakan oleh Google untuk membantu pengguna Google dalam membuat suatu formulir di internet. Kemudian manfaat lainnya yaitu adapun angket ini yaitu untuk mengajukan sejumlah pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden. Sedangkan yang untuk analisis regresi itu yaitu untuk penghitungan korelasi antara suatu pola tingkah laku yang kompleks, yakni variabel yang menjadi sasaran prediksi atau yang diramalkan kejadiannya atau disebut kriteria, dan variabel lain yang diperkirakan berhubungan dengan kriteria, yakni variabel yang dipakai untuk memprediksi atau disebut dengan prediktor. Sedangkan untuk instrumen offline itu juga bersifat deskriptif dan korelasi. Yang deskriptif ini berupa kuesioner, wawancara, dan juga buku catatan. Kalau yang kuesioner yaitu dilakukan dengan menyebarkan angket dalam dan di dalamnya terdapat sejumlah pertanyaan kepada para responden. Dari hasil yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisa data dengan alat SPSS maupun yang lainnya. Kemudian wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber penelitian. Kemudian yang untuk buku catatan yaitu mendapatkan hasil penelitian yang ada di luar perkiraan. Dengan teknik ini, data yang dibutuhkan atau tidak ada dalam kuesioner atau wawancara bisa dimasukkan sebagai pelengkap. Kemudian yang untuk korelasi itu yaitu analisis faktor. Sejumlah variabel dikorelasikan dan terdapatnya antar korelasi yang tinggi mengindikasikan suatu faktor penting yang umum. Selanjutnya yaitu untuk poin yang kedua. Untuk poin yang kedua ini kita akan membahas tentang instrument of online penelitian R&D. Yang pertama yaitu angket atau kuesioner, di mana angket atau kuesioner ini dibuat dengan menggunakan Google Formulir. Cara menggunakan Google Formulir ini, yang pertama dengan awalnya mendesain kuesioner, yaitu menentukan tujuan kuesioner, memilih tipe pertanyaan, mengembangkan pertanyaan kuesioner, identifikasi demografi target responden, lalu memastikan bahwa kita dapat melindungi kerahasiaan informasi responden. Lalu kemudian setelah mendesain kuesioner, baru kita membuat kuesioner ini, yaitu dengan awalnya kita memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama atau latar belakang, lalu menyebutkan tujuan kuesioner yang kita buat, kemudian membuat estimasi waktu pengisian kuesioner ini. Lalu setelah membuat kuesioner, tentunya kita harus menyebarkan kuesioner ini untuk memperoleh responden. Kemudian yang wawancara ini
dapat dilakukan jika jaringan internet lancar, yaitu bisa juga dengan menggunakan kemudian untuk pelengkapnya bisa menggunakan pakaian formal dan lengkap, lalu menyediakan peralatan dan dokumen, kemudian memilih lokasi yang tepat, menyiapkan alat tulis, kemudian kita memperhatikan juga bahasa tubuh, lalu memahami pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian instrumen online dari penelitian R&D berikutnya yaitu soal atau kuis. Ini juga dapat ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan Google Formulir, yaitu dengan membuka Google Formulir, kemudian mengklik icon positif di bagian kanan, lalu kemudian klik setelan, klik kuis, lalu jadikan ini sebagai kuis, lalu opsional untuk mengumpulkan alamat email, klik umum, lalu kumpulkan alamat email, lalu klik simpan. Dan untuk membuat jawaban, klik tambahan pertanyaan, isikan pertanyaan dan jawaban. Kemudian instrumen yang lain dari penelitian R&D ini yaitu observasi. Observasi ini berupa etnografi. Etnografi adalah metode atau teknik pengumpulan data melainkan sebagai gabungan konsep pengambilan antara observasi dan teknik wawancara untuk merekam dinamika fenomena sosial budaya. Kemudian menggunakan fitur penelitian spesifik seperti platform, memperhatikan etik pengumpulan data, menggunakan platform yang dikaji, simpan data di luar platform. Wawancara mendalam, memperhatikan keseimbangan, durasi, menggali aspek mental dan personal, bahas aktivitas daring. Lalu untuk yang ketiga, yaitu pembahasan mengenai instrumen online penelitian eksperimen. Untuk penelitian eksperimen ini, yaitu terdiri dari aspek kognitif, aspek afektif, dan juga bentuk instrumen. Aspek kognitif ini berupa pengetahuan, pemahaman, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengetahuan ini dapat diperoleh dengan kuesioner atau diskusi kelompok terfokus. Kemudian pemahaman ini dapat diperoleh dengan mewawancarai seseorang. Lalu aspek kognitif berupa analisa dapat dilakukan dengan observasi. Kemudian sintesis. Sintesis ini yaitu pengumpulan hasil data. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini penilaian hasil wawancara diskusi. Kemudian untuk aspek afektif itu berupa penerimaan, responsif, penilaian, organisasi, karakteristik. Bentuk-bentuk dari instrumen ini yang pertama kuesioner dapat digunakan dengan menggunakan Google Formulir, lalu wawancara dapat dengan video call atau menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom meeting barangkali. Selanjutnya yaitu diskusi kelompok terfokus. Diskusi kelompok terfokus ini menggunakan Google Meeting, menggunakan Zoom meeting. Lalu untuk experience, yaitu mengupayakan berbagai platform seperti jurnal, Google Books, YouTube, dan hasil research. Kemudian untuk poin yang keempat, yaitu mengenai teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Adapun teknik ini adalah cara
yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk kemajuan penelitian. Jenis-jenis teknik pengumpulan data itu yaitu kuantitatif dan juga kualitatif, di mana kuantitatif ini berupa observasi, fokus group discussion, wawancara mendalam, studi kasus. Sedangkan yang untuk kualitatif itu berupa angket atau kuesioner, wawancara, dan juga studi dokumentasi. Kemudian, pengumpulan data ini instrumen yang digunakan dalam penelitian kuesioner tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu poin tentang teknik pengolahan data secara statistik deskriptif dengan contoh. Untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Nah, digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Nah, untuk teknik ini terdiri dari beberapa jenis atau tingkatan data. Yang pertama yaitu nominal. Dari nominal ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama tes binomial dan juga Chi-kuadrat. Kalau yang untuk tes binomial ini yaitu digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri dari dua kelompok kelas yang berbentuk nominal dan jumlahnya kecil atau kurang dari 25. Kemudian untuk Chi-kuadrat ini kita menggunakan X2 sama dengan sigma lalu dimasukkan nilainya nanti. Kemudian interval. Interval ini kita menggunakan teknik run test atau pengujian yang dilakukan dengan cara mengukur kerendaman populasi yang didasarkan atas data hasil pengamatan melalui sampel. Kemudian ordinal atau rasio itu dapat dilakukan dengan melakukan t-test. Nah, selanjutnya untuk pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka. Ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Lalu yang untuk proses pengolahan datanya, itu dimulai dengan verifikasi, kemudian pengorganisasian data, pencarian kembali, lalu nanti kita melakukan transformasi, kemudian melakukan penggabungan, lalu kita mengurutkan data yang sudah kita peroleh. Lalu baru kita hitung atau kita kalkulasikan. Kemudian kita ekstraksi data untuk membentuk informasi. Kemudian membentuk pengetahuan. Nah, untuk contohnya yaitu misalnya seperti ini. Rata-rata nilai matematika kelas A adalah 80 dan rata-rata nilai kelas B adalah 90. Tentu jika hanya mendapatkan informasi bahwa kelas B memiliki nilai yang lebih tinggi dari kelas A. Nah, itu contohnya. Nantinya contoh ini dapat kita hitung dengan menggunakan teknik pengolahan data yang sudah dijelaskan tadi, baik itu jenis nominal, interval, maupun ordinal. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang ke-6, yaitu menjelaskan tentang teknik pengolahan data statistik diferensial. Nah, apa itu teknik pengolahan data statistik diferensial? Yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.
Nah, statistik ini sangat cocok sekali digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dan populasi itu dilakukan secara random. Artinya ini lebih cocok kepada populasi yang diambil secara random. Karena keuntungan yang pertama yaitu kebenarannya bersifat peluang atau probability, lalu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan. Lalu peluang kesalahan dan kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikansi. Nah, adapun jenis-jenis statistik inferensial, yang pertama statistik non-parametris, bagiannya yaitu chi-square, di mana chi-square ini yaitu ukuran menyangkut perbedaan yang terdapat di antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi teoritis atau frekuensi harapan. Lalu selanjutnya untuk membandingkan frekuensi yang muncul pada frekuensi atau kelompok berbeda. Kemudian untuk menganalisis lebih dari 2 sampel, itu kita dapat menggunakan chi-square ini. Lalu selanjutnya jenis statistik inferensial yang kedua yaitu statistik parametris. Nah, statistik parametris ini terdiri dari t-test, lalu analysis of variance atau ANOVA, lalu uji R. Kalau yang untuk t-test ini yaitu untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampai bila datanya berada pada skala interval atau rasio. Kemudian untuk membandingkan atau membedakan apakah rata-rata kelompok 2 yang diuji berbeda secara signifikan atau tidak. Kemudian yang untuk analisis of variance atau ANOVA itu digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio. Kemudian untuk membandingkan atau membedakan apakah rata-rata 3 kelompok atau lebih yang diuji berbeda secara signifikan atau tidak. Lalu dua macam analisis variance yaitu variance klasifikasi tunggal dan variance klasifikasi jamak atau ganda. Kemudian untuk uji F itu bagian dari ANOVA. ANOVA ini yaitu untuk menemukan hipotesis, menemukan derajat kepercayaan, lalu menentukan signifikansi, kemudian membuat kesimpulan. Lalu yang terakhir yaitu uji F. Uji F ini untuk mengetahui bagaimana perbedaan sebuah variabel mempengaruhi variabel lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketujuh, yaitu membahas mengenai prosedur atau langkah penelitian. Nah, prosedur atau langkah penelitian ini secara umum yaitu dimulai dengan mengidentifikasi masalah, lalu setelah mengidentifikasi masalah, itu merumuskan masalah, kemudian melakukan studi kepustakaan, lalu merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian, kemudian membentuk desain atau metode penelitian, lalu menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Setelah itu baru kita melakukan analisis terhadap data dan menyajikan data. Kemudian baru menginterpretasikan temuan atau membuat kesimpulan dan saran. Nah, adapun prosedur atau langkah penelitian untuk penelitian deskriptif terbagi menjadi 2, yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dan juga penelitian deskriptif kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif sendiri dimulai dengan mengidentifikasi masalah, lalu melakukan studi literatur, kemudian melakukan pengembangan kerangka konsep, lalu melakukan identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, pertanyaan penelitian, kemudian melakukan pengembangan desain penelitian.
lalu melakukan teknik sampling, pengumpulan dan klasifikasi data, dan juga melakukan analisis. Kemudian yang untuk kualitatif, itu yang pertama menyusun rancangan penelitian, lalu menentukan lokasi dan subjek penelitian, kemudian mengumpulkan data dan analisis data, lalu penyajian data, kemudian penutup dan pemeriksaan kesimpulan. Selanjutnya yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini dimulai dengan melakukan tinjauan literatur, terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Jadi untuk yang pertama kita melakukan peninjauan literatur, kemudian mengidentifikasi dan membatasi masalah penelitian, lalu merumuskan hipotesis, kemudian menyusun metode atau model eksperimen dan alat ukur, lalu memilih desain atau model eksperimen yang akan digunakan. Kemudian setelah itu kita menyusun rencana eksperimen yang mencakup variabel yang akan digunakan, kemudian menentukan sampel, lalu setelah kita menentukan sampel, kita menyusun prosedur pengumpulan datanya bagaimana. Kemudian menyusun hipotesis statistik, lalu melakukan pengumpulan data terhadap pengumpulan data tahap pertama, lalu melakukan eksperimen dan percobaan, kemudian mengumpulkan data tahap 2, lalu melakukan analisis data, kemudian kita menyusun laporan. Kemudian penelitian R&D. Penelitian R&D ini penelitian dan pengumpulan data atau research, kemudian perencanaan penelitian, lalu pengembangan desain, kemudian uji coba lapangan awal, kemudian merevisi hasil uji coba, kemudian merevisi hasil uji lapangan, lalu uji kelayakan, kemudian revisi produk akhir, lalu desimilasi atau implementasi produk. Kemudian yang untuk penelitian kepustakaan itu dimulai dengan pemilihan topik, lalu eksperimen informasi, kemudian menentukan fokus penelitian, kemudian pengumpulan sumber data, kemudian persiapan penyajian data, dan juga yang terakhir penyusunan laporan. Kemudian untuk poin yang ke-8, kita membahas tentang menyusun jadwal penelitian. Nah, dalam menyusun jadwal penelitian ini ada beberapa hal yang harus dimuat. Yang pertama, tahapan penelitian. Yang kedua, rincian kegiatan. Yang ketiga, alokasi waktu yang dibutuhkan. Nah, untuk jadwal ini adalah serangkaian data atau tabel yang menunjukkan tahapan secara lengkap dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan dengan memberikan keterangan waktu di dalamnya. Sehingga hal ini bagian daripada perencanaan penyelesaian yang tersusun secara sistematis. Artinya jadwal penelitian ini harus jelas kapan waktunya yang disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian itu sendiri. Kemudian menyusun adapun contohnya yaitu yang pertama menyusun surat perizinan, mengidentifikasi dan merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan literatur. Nah, itu misalnya kita jadwalkan di bulan Januari, lalu membuat daftar pertanyaan dan menentukan informasi yang tepat, itu kita lakukan pada Februari. Lalu wawancara dijadwalkan menjadi Maret, kemudian menganalisis data dilaksanakan April dan Mei, kemudian melakukan validasi dilaksanakan pada Mei, kemudian menyusun hasil penelitian itu dilaksanakan pada bulan Juni, dan juga menuliskan hasil penelitian itu dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli. Kemudian laporan penelitian itu diselesaikan hingga Agustus. Nah, artinya jika jadwal penelitian kita sudah jelas,
atau sudah terstrukturkan, maka penelitian ini dapat diselesaikan dengan waktu yang tidak begitu lama atau sesuai dengan jadwal yang sudah kita berikan. Tidak terjadinya pembuangan waktu di antara prosedur-prosedur yang dilakukan dalam penyelesaian penelitian ini. Mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.